Baik, sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa akreditasi untuk tahun 2012 ini memulai dengan standar baru yang biasa kita sebut dengan standar versi 2012. Dan standar ini sudah dilaunching oleh Guru Kesehatan dan akan dimulai bulan Juli nanti. Sudah ada tiga rumah sakit yang siap untuk diakreditasi dengan standar yang baru. Saya akan mulai dengan dasar hukum akreditasi. Di dalam Undang-Undang Rumah Sakit pasal 40 menyebutkan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, rumah sakit wajib diakreditasi minimal 3 tahun sekali. Dan kemudian yang melakukan akreditasi adalah lembaga independen, baik dalam maupun luar negeri, dan yang semuanya ditetapkan dengan ketetapan Menteri Kesehatan. Lembaga yang ditetapkan untuk melakukan akreditasi di tingkat nasional adalah KARS, dengan keluarnya Permenkes 417 tahun 2011 dan Kepmenkes 418 tahun 2011, yang 417 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan yang 418 tentang susunan keanggotaan Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Saya kebetulan ditunjuk selaku Ketua Komisi Akreditasi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang mendasari perubahan, bahwa di dalam akreditasi baru itu, bagaimana agar akreditasi itu betul-betul dijalankan oleh rumah sakit. Di dalam Undang-Undang Rumah Sakit pasal 13 disebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, dan mengutamakan keselamatan pasien. Di samping itu juga di dalam Undang-Undang Rumah Sakit disebutkan tentang kewajiban rumah sakit menjalankan program keselamatan pasien. Oleh karena itu, bagaimana mengemas dan kemudian memasukkan standar baru ini agar semua ketentuan kewajiban untuk rumah sakit sudah di dalam akreditasi, sudah dilaksanakan semuanya. Artinya keselamatan pasien juga sudah dijalankan programnya, termasuk bagaimana semua staf di rumah sakit bekerja mengikuti. Oleh karena itu, di dalam akreditasi yang kita buat adalah standar-standar seperti ini. Dan kemudian bagaimana akreditasi itu kemudian standar ini dijalankan oleh seluruh staf. Definisi akreditasi menurut Diskwa adalah pengakuan oleh publik. Ya, pada definisi yang lama pengakuan oleh pemerintah. Tetapi kemudian International Society for Quality in Healthcare itu menyatakan bahwa pengakuannya harus independen. Ya, tadi disebutkan lembaganya independen. Oleh itu disebutkan pengakuan oleh publik sehingga lembaganya independen termasuk KARS. Ya. Dan yang melakukan adalah National Healthcare Accreditation Bodies. Dalam ini adalah Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Dan dinilai adalah standar-standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan apakah rumah sakit sudah mencapai standar-standar tersebut. Sehingga akreditasi itu strict pada standar. Jadi kadang-kadang ada keluhan dari rumah sakit selama ini, kenapa ini surveyor kok mintanya makin lama makin tinggi. Sebetulnya ketetapannya adalah kita hanya minta standar dan apakah rumah sakit itu sudah mencapai standar. Jadi kita lihat standar akreditasi baru, ini referensinya yang pertama dari ISQA, International Society for Quality in Healthcare, dalam buku International Principle for Healthcare Standard, A Framework of Requirement for Standard, edisi yang ketiga 2007. 75% kita mengadaptasi, bukan mengedok-edok tinggal di transit saja, tapi ini diadaptasi, disesuaikan dengan keadaan kita dari Joint Commission International. Ini kita pakai standar yang edisi keempat tahun 2011 serta instrumen akreditasi rumah sakit yang ada sekarang ini yang 5, 12, 18. Sehingga Bapak Ibu yang sudah lulus 16 pelayanan itu pasti akan lebih mudah untuk mengikuti akreditasi baru. Ya, mudahnya maksudnya pedoman-pedomannya, standar-standarnya sudah
paling tidak 60% dimiliki, ya. Nanti tinggal implementasinya. Baik, total seluruh standar ada 323 dengan jadi elemen penilaiannya 1048. Dibanding dengan standar yang lama, tidak jauh beda. Kalau standar lama 310, yang berbeda elemen penilaiannya yang 1000 lebih. Baik, ini pada standar yang baru dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama standar pelayanan berfokus pada pasien. Karena tren internasional sekarang adalah patient center care. Ya, kita harus meninggalkan pola-pola pelayanan yang berfokus pada provider, ya, karena yang kita layani adalah pasien. Kemudian yang kedua adalah kelompok standar manajemen rumah sakit. Pada kelompok standar manajemen rumah sakit, kita lihat ini juga semua diarahkan untuk mensupport kelompok standar pelayanan berfokus pada pasien. Ya. Coba lihat misalnya bab pertama dari kelompok standar manajemen rumah sakit. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Tuh, sini sudah kelompok berfokus pasien, sini manajemen rumah sakit ini masih ditambahi pasien. Nah, ini juga begitu, ya. Ini semuanya ke arah gitu. Kualifikasi dan pendidikan staf itu juga diarahkan bagaimana rumah sakit itu harus yakin bahwa semua staf yang bekerja melayani pasien memiliki kualifikasi dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Kelompok yang ketiga, sasaran keselamatan pasien yang akan saya sampaikan setelah ini, dan yang keempat adalah MDGs. Baik, saya akan teruskan. Ini pada versi yang lama, kita bedakan dengan versi yang baru. Kalau versi lama fokusnya pada provider. Coba lihat kita, ya, ini administrasi manajemen, reka-medik, farmasi, K3, pelayanan medis, dan seterusnya, ini provider. Ya, tidak menyebut pasien. Sementara pada yang baru, hampir semuanya ngomong tentang pasien. Nah, kemudian, pada versi yang lama, itu kuat di input dan sedikit proses. Sehingga ada rumah sakit yang memiliki prosedur, memiliki kebijakan, sedikit implementasi, sudah bisa lulus. Walaupun lulus-lulusan. Tapi kan lulus. Karena tidak disebutkan lulus dengan angka berapa. Yang penting lulus. Jadi, itu di sini. Kalau pada yang baru, nanti lebih kuat pada proses. Karena sistem scoringnya, kalau rumah sakit memiliki kebijakan, prosedur, ya, semua aturan-aturannya, itu dimiliki semuanya, tetapi tidak ada implementasinya, itu nilainya berapa kira-kira Bapak Ibu? Hanya punya itu tapi tanpa implementasi. Kira-kira berapa? Ya? Nah, 0. Tapi kalau diimplementasikan sebagian, nilainya 5. Kalau diimplementasikan seluruhnya, nilainya 10. Jadi memang nilainya dibikin agak jauh supaya nggak bisa apa itu, kalau yang tempo hari kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, jadi antara 3 dengan 4 bisa, ya, goyang-goyang dikit udah naik dikit, goyang dikit udah naik. Yang ini nggak bisa digoyang-goyang, karena nanti perubahan lagi, scoringnya beda, terus kemudian nanti cara penilaiannya beda, ya. Implementasinya lemah. Kalau yang pada sekarang harus ada implementasi, karena yang dilacak adalah bukti-bukti implementasi. Kalau pada yang lama, pokjanya yang menghadapi surveyor, sehingga rumah sakit lebih ringan karena cukup mempersiapkan pokja, dibikin pinter-pinter untuk bisa menjawab pertanyaan surveyor. Nah, pada yang baru, nanti pokjanya itu untuk menghadapi para staf, menjelaskan kepada para staf. Karena surveyor nanti ketemunya yang pertama adalah dengan direktur. Karena pada hari pertama, direktur diminta mempresentasikan tentang upaya peningkatan mutu dan tentang keselamatan pasien. Dan setelah itu, tanya jawab direktur dengan surveyor di depan karyawan. Jadi, terpaksa direktur harus belajar paling tidak tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Karena di dalam undang-undang rumah sakit disebutkan semua rumah sakit harus
menjalankan program keselamatan pasien. Itu hari pertama. Habis itu nanti 2 jam berikutnya surveyor akan minta melihat SOP dan lain sebagainya, tetapi tidak untuk ditanya, hanya mau melihat sudah lengkap apa belum. Kalau kurang lah baru ditanya mana ini, yang ini mana-mana. Sudah cukup 1-2 jam saja, habis itu ke lapangan menanyai pasien. Itu nanti pada metode telusur. Baik, saya akan lanjutkan dulu nanti pada perubahannya. Ini standarnya GCI itu terdiri dari 2 section ya, dan semuanya ada 14 chapter. Kalau di kita ada 4 kelompok, 15 bab. Bedanya yang paling pokok adalah di sini sasaran untuk program MDGs. Substansinya kita banyak mengacu ke sini, 75%. Versi sendiri sudah menerjemahkan yang standar keempat dari GCI secara langsung. Jadi dengan versi dengan bantuan dari PT Gramedia, terjemahkan langsung dari GCI. Ya, itu ada dikeluarkan, yang ini aslinya. Ya. Dan kalau melihat di sini, ini nanti kenapa dibikin demikian, supaya nanti antara standar kita dengan standar internasional itu satu jalur, inline. Sehingga nanti kalau rumah sakit sudah lulus akreditasi nasional untuk tingkat paripurna, mau masuk ke internasional itu tidak perlu pindah jalur, tidak perlu pindah terminal. Sudah di jalur itu saja, tinggal dikurang-kurangi. Loh, kok dikurangi? Lah ya, ini MDGs-nya tidak dinilai di GCI. Ya, tetapi di nasional harus. Baik, ini perubahan paradigmanya. Jadi nomor 1, akreditasi untuk peningkatan mutu, bukan untuk sekedar sertifikat. Ya. Bapak Ibu, sertifikat itu tidak penting, tapi pokok. Lah kalau tidak punya sertifikat, konon terus banyak hal-hal tadi termasuk secara hukum, undang-undang rumah sakit mewajibkan, kok tidak punya, lah itu sudah tidak memenuhi ketentuan hukum. Oleh karena itu, nanti yang dilacak upaya peningkatan mutu di rumah sakit apa saja yang dilakukan. Kenapa harus begitu? Karena dunia ini selalu berubah. Ya. Seluruh dunia pelayanan rumah sakit itu berupaya meningkatkan mutu. Termasuk tetangga kita di Singapura, di Malaysia, ya, di Thailand, di India, semuanya sudah berubah. Sementara kita ini masih sering merasa bahwa begini saja kok pasien ya sudah banyak kok. Tapi ternyata sedikit demi sedikit pasien kita tergerogoti khususnya ke Singapura dan Malaysia. Jumlahnya meningkat pesat. Dan satu hal lagi, mereka pelayanannya sekarang sangat efisien. Tarif itu sangat ditekan. Ya. Contoh misalnya yang mereka umumkan untuk misalnya operasi jantung terbuka. Ya. Kalau di Amerika Serikat 80.000 sampai 120.000 US dollar, di Thailand 13.000 US dollar, di India 8.000 US dollar, Malaysia ternyata bisa 8.000 US dollar. Artinya berapa? 70 juta. Saya coba hitung unit cost-nya itu untuk operasi jantung bypass 8.000 US dollar. Kalkulatornya itu nggak jalan. Ini nggak nemu-nemu dari mana dia dapat angka seperti itu. Ini yang harus kita waspadai, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mau tidak mau, kita mesti mengikuti aturan-aturan baru supaya kita lebih efisien. Ya? Dan tetap ada kendali mutu dan kendali biaya. Baik, standar akreditasi yang kita buat ini nanti dinamis, mengikuti perkembangan tren internasional supaya kita tidak ditinggalkan oleh pasien-pasien orang Indonesia. Jadi kita belum berpretensi orang asing datang ke Indonesia, pretensinya orang Indonesia jangan pergi. Wah, itu saja lah, sudah. Betul sudah kalau itu. Tapi suatu hari kita harus rebut kembali tuh. Ya, orang asing juga harus datang ke Indonesia untuk berobat. Jadi nanti jangan heran sekarang standarnya mungkin Januari 2013 sudah direvisi lagi. Tapi yakin revisinya itu lebih untuk membumikan.
Pelayanan berfokus pada pasien, jadi Bapak Ibu akan mendapatkan tentang hal ini pada selama satu hari ini, dan kemudian keselamatan pasien. Pada standar yang lama, keselamatan pasien masih belum membumi persis. Tetapi pada standar yang baru, ini ada yang dibumikan dan sudah diberi solusinya, yaitu pada sasaran keselamatan pasien. Dan program ini harus dijalankan oleh rumah sakit karena mendatangkan manfaat yang luar biasa besarnya, yaitu untuk meminimalisasi insiden keselamatan pasien. Kesinambungan pelayanan. Ini juga bagaimana agar dalam pelayanan di rumah sakit maupun dari rumah sakit ke rumah sakit lain, pelayanannya dapat sinambung atau continuity of care. Berikutnya, ini nanti proses akreditasinya memakai metode telusur atau tracer methodology. Jadi berbeda pada yang lama ketemu dengan Porja ditanyain mana prosedurnya, mana standarnya. Pada yang baru tidak demikian. Tadi saya sampaikan hanya 2 jam untuk melihat prosedur dan tidak ditanya-tanyai, tapi langsung ke pasien dan ke staf. Oleh karena itu implementasinya nanti kan pada staf yang memiliki standar prosedur operasional tersebut dan pada pasien. Nanti yang dicari bukti-buktinya. Ya, pada setiap nanti Pak akan dijelaskan tentang ini dengan metode telusur. Jadi kalau rumah sakit mempersiapkan hanya pokjanya dibikin pinter, nanti surveyornya dikerumuni oleh pokja itu supaya ditanyai yang pinter-pinter. Surveyor sudah diberitahu, kalau orang yang deket-deket itu jangan ditanyai, tanya yang mau lari itu. Mas, oh kemana? Itu sini. Nah, itu ditanyai. Nanti kalau begitu pakai trik yang pinter mau lari, oh sudah ketahuan kok ada tulisannya orang pinter. Baik, contohnya begini, ya. Jadi troli emergency, syaratnya ini, ya. Ada tourniquet, akses terdekat siap pakai, terjaga isinya aman, ada kuncinya, kunci plastik di sini, ada nomor registernya, isinya nggak boleh dipinjam-pinjam, harus sesuai standar. Kalau dipakai harus segera diganti. Kenapa harus pakai kunci plastik? Karena kalau emergency tinggal ditarik atau klub itu sudah keluar. Tetapi dari situ orang tidak mudah ngambil-ngambil. Ya, karena kalau troli emergency isinya tidak sesuai dengan standarnya disebut KPC, keadaan potensial cedera. Ya, jadi misalnya adrenalnya sudah dipinjam diutang, begitu ada anaphylactic shock cari nggak ada, sama saja tidak ada troli. Nah nanti surveinya gampang saja, tinggal melihat ke trolinya kayak apa, ya. Nah ini misalnya begini, trolinya kayak gini boleh, pakai lemari gini boleh, tapi ini kuncinya kunci gembok. Kuncinya kunci gembok, kuncinya lagi dibawa perawatnya lagi cuti, ada anaphylactic shock, habis sudah, ini nggak ada artinya. Jadi standar sampai rinci kecil seperti itu diperhatikan betul, ya. Coba ini kalau, nah ini obat harus sesuai, nggak boleh dipinjam-pinjam, ya. Terus di dalamnya misalnya ditemukan ada pasal konsentrat dan mistakib. Oke, jadi seperti itu. Nanti, jadi dengan sekali lihat potret, ya. Ada yang boleh pakai potret nanti supaya ini untuk proses pembelajaran juga, bahwa kenapa standarnya seperti ini, apa untungnya dan apa ruginya. Berikutnya, jadi proses akreditasinya nanti tidak sekali datang, tapi setiap tahun akan disurvei lagi dengan disebut surveillance, ya. Dan nanti kelulusannya ada dasar madya utama paripurna. Ini jadi ini pada kalau akreditasi sebagai tujuan, setiap 3 tahun sekali upaya peningkatan mutu naiknya luar biasa. Nanti habis itu lupakan, 3 tahun naik lagi, lupakan lagi. Nah ini mutunya nggak pernah naik-naik. Ini disebut Censo-Tooth fenomena, fenomena gigi gergaji. Nah ini kayak begini tuh, kayak gigi. Nah mestinya kayak begini, naik. Ya. Malaysia dulu belajar dari kita. 15 tahun yang lalu mereka mendatangkan
Dosen-dosen kita ke sana, mahasiswanya sampai sekarang pun masih banyak yang ke sini. Jadi kalau orang Indonesia sekarang pada berobat ke Malaysia, itu bisa jadi ironi. Orang Indonesia berobat ke Malaysia ditangani oleh dokter-dokter Malaysia lulusan Indonesia. Jadi sudah lengkaplah ironi. Seperti sekarang, wisatawan Malaysia datang ke Bandung, ke Pasar Baru, itu borong itu. Baju-baju, habis itu dijual di sana, yang datang wisatawan dari Indonesia. Dibawa balik oleh kemari. Jadi yang paling banyak dapat untung mereka, kita dapat susahnya. Baik, jadi begitu lulus, nanti ada surveillance. Tahun ini ada surveillance, tahun kedua nanti ketika akreditasi lagi. Sehingga pas akreditasi itu sudah bisa meramalkan ini nasibnya rumah sakit. Mau lulus apa enggak itu. Ya, di sini sudah diingatkan, hati-hati loh, jangan tidur. Gitu. Kenapa? Tetanggamu tidak tidur. Ya. Kenapa? Aplikasi standar baru itu manfaatnya untuk pasien luar biasa. Contoh misalnya, gelang identitas pasien, gelang kuning pasien risiko jatuh. Semua pasien dengan risiko jatuh harus pakai gelang kuning. Semua petugas mesti ngerti apakah dia satpam, apakah dia cleaning service. Kalau ada orang pasien dengan gelang kuning kok jalan-jalan sendiri, itu harus segera dihentikan dan segera diminta duduk, dicarikan kursi roda. Ibu mau mana? Karena apa? Kalau dibiarkan nanti tahu-tahu jatuh. Ya. Nah kalau sudah jatuh, cedera, tujuannya di rumah sakit mau berobat, malah kemudian dapat cedera. Gratis lagi, buy one get one free. Gratis dapat jatuh cedera. Ya, nah ini seperti itu. Jadi begitu lulus nanti rumah sakit juga nggak bisa tidur karena dapat PR, namanya perencanaan perbaikan strategis (PPS). Jadi standar-standar yang belum tercapai nanti itu suruh dibuat perencanaannya oleh rumah sakit, ya, PPS-nya. Ini jadi kelulusan nanti karena rumah sakit Indonesia kan tidak semuanya sudah bagus, ada dasar, madya, utama, paripurna. Kalau yang ini sudah mepet-mepet internasional, ya, sudah mepet-mepet. Karena pasti ada perbedaannya itu pasti. Baik, ini urutan bab tentang kelulusan. Jadi nanti dibagi ada grup mayor dan minor. Mayor kalau nanti nilainya lebih dari 80%, minor lebih dari 20%. Jadi ini kalau dasar itu yang harus dilakukan sasaran keselamatan pasien, hak pasien, pendidikan pasien, dan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Ini harus di atas 80%. Yang ini lebih dari 20% lulus dasar. Nah, kalau mayornya tambah, nanti 4 lagi, MDGs, APK, asesmen pasien, dan pelayanan pasien, nanti lulus madya. Kalau tambah lagi 4, ya, yang mayornya, anestesi bedah, manajemen penggunaan obat, manajemen komunikasi, informasi, dan kualitas. Ini utama. Kalau semuanya paripurna. Saran saya pada Bapak Ibu, lupakan itu dasar madya utama sudah. Semuanya siap-siap ke paripurna. Loh, agak berbeda dengan yang lama. Kalau yang lama kan 5, 12, 16. Ini adalah providernya. Sekarang ternyata semakin kecil rumah sakit, semakin mudah untuk mendapatkan paripurna. Karena pasiennya lebih sedikit, samplingnya lebih sedikit. Tapi kalau pasiennya sedikit, ya samplingnya semuanya. Pasiennya berapa? Misalnya rumah sakit mata, gitu ya. Pasiennya berapa yang mondok? Dalam 1 bulan 20, ya sudah diambil semua, ditanyai semua sampai ludes itu. Tapi lebih mudah rumah sakit kecil daripada rumah sakit besar. Ya. Jadi Bapak Ibu dari rumah sakit kecil optimislah. Ya. Dari rumah sakit besar jangan khawatir, karena kalau rumah sakit besar diakreditasi dengan akreditasi baru memang agak sulit. Tapi itu siap-siap untuk mengikuti persaingan, jadi tidak runtuh. Jadi semuanya gampang. Yang sulit yang mengerjakan. Ya ngomong gampang. Baik, jadi tadi PR-nya namanya PPS.
Ini apa PPS? Rencana tindakan yang wajib dibuat tertulis. Jadi setelah lulus wajib membuat rencana tindakan, ya, setelah mendapat sertifikat sebagai bukti upaya peningkatan mutu berkesinambungan. Jadi buatnya berdasarkan rekomendasi surveyor. Ini isinya, pendekatannya bagaimana, tindakannya apa, langkah-langkahnya, metodenya, sampai pada indikator pencapaiannya. Itu dibuat di dalam perencanaan perbaikan strategis. Yang itu jangan dipikirin dulu, mau lulus saja belum, nanti belakangan. Jadi Bapak Ibu, perubahan yang mendasar adalah bahwa ini, karena proses mencari bukti-bukti dalam penerapan dan pengembangan standar mutu dengan metode telusur, maka dibutuhkan perubahan perilaku kita. Dan perubahan perilaku itu lebih cepat dilakukan kalau dengan sukacita dan gembira. Jadi Bapak Ibu kalau mau ngomong akreditasi, jangan ngomongnya dengan kening yang berkerut, atau dengan menginjakkan kaki atau nakut-nakuti. Sudah mau akreditasi, seperti apa? Itu susah nanti. Ya. Kalau mau akreditasi, ngomong akreditasi, masuk ke kamar kecil, lihat di kaca, ya, senyum, sudah diatur dulu kiri kanan, 2 cm kiri, 2 cm kanan, simetris atau tidak. Kalau sudah, baru ngomong akreditasi. Jadi implementasi juga demikian. Buatlah semua suasana yang gembira. Standar-standarnya seringkali meribet, tetapi kalau dilakukan dengan fun itu menjadi mudah. Contoh standar cuci tangan. Itu standar baru cuci tangan harus ada 6 area yang dibersih. Nah, kalau itu suruh ngapalin karyawan setengah mati. Nah, bagaimana suruh ngapalinnya? Nanti ya dikasihlah lomba nyanyian cuci tangan. Ya, jadi nyanyiannya itu isinya ya urut-urutan prosedur. Lomba tarian cuci tangan. Tariannya ya itu sambil lari-lari bagaimana caranya cuci tangan. Gitu. Jadi semua dalam keadaan gembira. Ada sebuah rumah sakit yang sangat sedih. Kemarin ngomong sama saya, Pak Toto, kita gak usah pakai nyanyian, gak usah pakai tarian, gak pakai apa. Pakai jembatan keledai, tuh jembatan keledai. Iya, dulu kan ngapalin gitu kan susah lah. Apa jembatan keledai? Saya bilang apa? Tepung selaci puput. Waduh, ini kok ada tepung selaci kok puput? Apanya yang puput? Nah, itu ternyata singkatan. Ya, jadi telapak, punggung, sela-sela, kan sela-sela, terus kunci. Ini kunci kayak dikunci. Puputnya apa? Ini jempol mesti diputar-putar. Terus ini yang kedua ini juga diputar-putar. Walah, ini ternyata orang Indonesia itu banyak inovasi. Jadi kalau sudah ngomong tepung selaci puput, kamu sudah tepung selaci puput belum? Sudah lah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena 6 area yang harus dibersihkan. Jadi seperti itulah yang harus kita lakukan di dalam melakukan standar akreditasi baru yang prinsipnya pada implementasi. Baik, saya kira langsung masuk ya Mas ya. Dokternya langsung ke sasaran keselamatan pasien. Ya. Kita akan masuk, tadi saya sampaikan tentang sasaran keselamatan pasien. Jadi implementatif betul yang sasaran keselamatan pasien. Diklik sini aja. Klik sini. Ya, ya. Oh gitu. Ya. Baik. Jadi pada sasaran keselamatan pasien ada 6 sasaran keselamatan pasien. Yang pertama adalah identifikasi pasien. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menurunkan insiden keselamatan pasien karena kesalahan identifikasi pasien. Jadi kalau mau mengobati pasiennya saja sudah salah, otomatis apa yang kita lakukan semuanya salah. Dan seringkali kita tidak sadari bahwa identifikasi pasien itu bagian yang sangat penting yang harus dilakukan oleh seluruh karyawan yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Jadi identifikasi pasien. Identifikasinya sederhana. Semua rumah sakit diminta di dalam identifikasi pasien itu
identifikasinya mesti melekat pada pasien, yaitu dengan gelang pasien. Ya. Selama ini kan tidak melekat pada pasien. Ada yang pakai nomor kamar, itu pasien kamar 5 ya. Yang paling banyak adalah melekat pada tempat tidur. Benar nggak? Iya. Kita tempelkan di situ. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu ada pasien Jamkesmas karena dia tidak biasa tidur di kasur yang empuk. Anaknya di bawah, dia bangunin anaknya. Enak kamu tidur di atas, aku tidur di bawah. Anaknya karena sudah berhari-hari dia nungguin, ngantuknya bukan main, tidur di atas. Pagi-pagi perawat itu nyontek dia buru-buru. Nah itu kan sudah betul kan identifikasi nomor. Nah sudah nama dengan namanya sama, tinggal dia lagi ngantuk disuruh, suntik tengkurap dulu, sudah tengkurap langsung saja makannya disuntik. Itu identifikasi pasiennya sudah salah. Kenapa? Karena tidak melekat pada orang. Ya, jadi masih hang juga. Ya tidak apa-apa. Saya teruskan. Jadi walaupun tidak melihat, moga-moga bisa dibayangkan. Syaratnya, jadi untuk identifikasi gelangnya hanya boleh ada 4 macam. Gelang biru untuk laki-laki, pink untuk wanita, merah untuk alergi, kuning untuk risiko jatuh. Rumah sakit tidak boleh terlalu inovatif karena sudah terbukti inovasi dalam gelang pasien bisa menyesatkan. Sebelum program keselamatan pasien, ada rumah sakit di Amerika, ya. Ada rumah sakit di Amerika itu inovatif. Jadi gelangnya sampai 16, alergi itu satu persatu diidentifikasi sendiri, warnanya beda-beda. Ya, sampai 16 warna gelang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kesalahan identifikasi gelang. Karena saking banyaknya jadi nggak hafal. Jadi oleh karena itu jangan banyak-banyak. Jadi kembali lagi tadi gelang. Identifikasinya dengan 2 identifikasi. Nama dengan nomor rekam medik atau nama dengan tanggal lahir. Jadi semua petugas yang mau memberikan tindakan, mau ngasih obat, mau produk darah maupun juga transfusi harus identifikasi dulu. Semua petugas mesti ke pasien, konfirmasi namanya, habis itu lihat gelangnya. Ini dia udah bawa perintahnya untuk siapa? Konfirmasi namanya cocok, rekam mediknya dilihat cocok. Jadi minimal 2 identifikasi. Ya. Kalau orang yang nggak tahu umurnya bagaimana? Ya, tadi nama dengan nomor rekam medik atau nama dengan tanggal lahir. Ya, bukan umur. Bukan umur. Kenapa? Bukan umur. Ya, umur lebih range-nya sama lebih banyak. Nama juga minimal 2 nama. Karena kalau 1 nama, apalagi nama saudara-saudara kita dari Sumatera Utara, dari Medan, ya, nama marga, waduh, repot banget. Di apotek misalnya nih, panggil Tuan Pasaribu. Kita tahu kan yang namanya Pasaribu itu jumlahnya bisa beribu-ribu. Dipanggil Tuan Pasaribu ada 2 orang waktu itu di apotek. Yang satu yang dipanggil itu lagi ke toilet. Nah, yang tidak dipanggil Pasaribu, yang lain yang ada, dia yang datang langsung dikasihkan. Terjadilah medication. Jadi minimal 2 nama, ya. Kalau orang Jawa juga namanya kan cuma 1, Soeharto, Soekarno, Sutoto, Sutoto juga cuma 1. Itu mesti ditambahkan nama orang tuanya atau nama ibunya, ya, bin atau binti. Mesti gandengnya di situ. Kenapa nggak boleh? Misalnya wanita nanti nama suaminya, kenapa nggak boleh? Ya, gimana? Oh, suaminya bisa gonta-ganti. Kalau orang tuanya nggak bakal gonta-ganti. Ya betul, betul loh. Ya. Kan bisa, apalagi artis ya. Sekarang namanya Krisdayanti Anang siapa gitu ya. Datang lagi sudah lain lagi, Krisdayanti belakangnya sudah lain lagi. Tapi kalau pakai nama orang tuanya tidak ganti. Kalau bayi baru lahir pakai nama siapa? Ibunya atau bapaknya? Ibunya. Kenapa ibunya? Ya sudah jelas itu pasti
kalau nama bapaknya harus pakai pemeriksaan DNA. Repot nanti. Kalau misalnya di rumah sakit ada orang tua yang ngeyel, ini harus pakai nama saya. Nggak bisa, Pak. Karena belum tentu bapak ini bapaknya. Harus dibuktikan dulu. Baik. Ini tadi sudah saya sampaikan bagian-bagian ini sasarannya. Yang pertama kita masuk, tadi standarnya harus memperbaiki, meningkatkan ketelitian identifikasi. Ya, ini maksud tujuannya sudah saya sampaikan. Ini tadi warna gelang pasiennya, cara identifikasinya, nama pasien, nomor rekam medik atau nama tanggal lahir dengan gelang. Ya. Kemudian ini yang bagian yang penting adalah waktu masang gelang harus dijelaskan manfaat dan bahayanya kalau dia tidak pakai gelang. Karena bisa kesalahan identifikasi. Mungkin nggak ada yang menolak pakai gelang? Oh, sangat mungkin. Konon kaum ibu bisa tersinggung disuruh pakai gelang plastik. Nanti gelang emasnya kemana? Gitu. Nah, baik. Ini yang harus dilakukan, identifikasi. Jadi semua petugas kalau sebelum melakukan ini harus konfirmasi nama pasien, cek gelangnya. Sudah benar, baru diinfus. Sudah benar, baru dipasang kateter. Coba bayangkan kalau salah identifikasi, suruh pasang kateter. Sudah yang masang nggak begitu pinter, uprak-uprak, orangnya sudah teriak-teriak, habis sudah terpasang, ternyata, Bapak, yang suruh dipasang yang itu. Maaf ya, mohon maaf sekali. Akhirnya sudah ames. Baik, ini yang akan dinilai. Nanti identifikasinya dua identitas, nanti dicek sebelum memberi obat darah atau berobat darah dan lain sebagainya. Ini teknisnya gampang. Surveyor datang ke pasien, lihat pasiennya pakai gelang apa tidak. Terus dilihat nanti gelangnya itu nama dan nomor rekam medik atau nama dan apa tidak. Terus ditanyai waktu masang dijelaskan apa tidak. Ya. Habis itu waktu petugas mau nginfus, mengkonfirmasi nama sama melihat gelang apa tidak. Sudah, cuma tanda itu semua ini satu standar sudah kena semua. Jadi lebih cepat. Surveyor untuk membuktikan satu standar ini, cepat banget ini. Jadi seperti itu. Jadi yang cepat surveyornya, aplikasinya yang lama. Yang kedua, efektivitas komunikasi antara para pemberi pelayanan. Jadi komunikasi itu seringkali menyebabkan terjadi insiden keselamatan pasien. Disebut efektif kalau ini tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dipahami terkait. Nah, seringkali terjadi salah komunikasi kalau ada perintah lisan lewat lisan atau lisan lewat telepon, atau kalau melaporkan hasil pemeriksaan yang kritis, ya. Misalnya untuk untuk hasil lab yang harus segera ditindaklanjuti karena dokter mau ngambil keputusan dan sebagainya. Ini bahaya. Oleh karena itu, ini harus distandardisasi. Namanya ini check back. Jadi kalau ada dokter perintah kepada perawat atau kepada dokter jaga, ini yang harus dilakukan perawat atau dokter jaga harus melakukan check back. Suster berikan epedrin 50 mg intramuskuler. Itu perawat atau dokter jaga harus tulis lengkap nama perintahnya, ya perintahnya, nama pemberi perintah, penerima perintah, tanggal, jam, write back. Setelah itu apa? Read back. Dibaca lagi, dokter saya baca ulang. Epedrin 50 mg intramuskuler. Setelah itu hari berikutnya direkonfirmasi, dokter suruh tanda tangan. Ya, karena ada itu, pemberi perintah siapa tanda tangan. Perawat biasanya, kadang-kadang ada dokter yang nggak mau, sudah perintah, paginya suruh tanda tangan, nggak mau. Ya sudah, tinggal ditulis apa adanya. Jadi gimana? Dok, ya ditulis saja. Dokter tidak mau tanda tangan, saksi siapa suruh tanda tangan. Jadi cukup tanda tangan saksi. Tapi ngomong sambil ngomong sama dokternya, mohon maaf dokter, saya tulis ini. Dokter tidak mau tanda tangan, maka saya minta saksi. Wah, nanti kalau sudah begitu biasanya dokter, ya sudah sih, mana? Gitu aja kok repot. Biasa kan, memang spesies kita itu nggak mau kalah, sudah kalah pun jangan kalah. Ini rekonfirmasi. Nah, spelling bagaimana? Spelling untuk obat-obat yang look alive, sound alive. Contohnya ini, coba.
phenobarbital, phenobarbital. Selisihnya cuma 1 huruf. Jadi harus di-share kalau yang ini di-share. Epedrin 50 mg intramuskuler. Mesti ngomong. Eko papa, eko delta Romeo India Nancy 50 mama dollar India mama. Loh gitu. Dokternya nggak biasa. Kamu itu ketemparan setan dari mana? Ini. Jadi perawat mesti dilatih kayak orang beretika nanti. Dan itu juga nggak boleh terlalu kreatif nanti ya. A, aku usinya alfa, aku B, usinya beta, dia bolak-balik. Jadi bikin standarnya semuanya. Nah, ini harus punya, ini elemen yang dinilai. Jadi kalau ada perintah tulis lengkap, terus kemudian dibacakan lengkap, terus dikonfirmasi tadi, minta tanda tangan tadi. Nah, ini harus keakuratan komunikasi lisan atau lewat telepon konsisten. Harus pasti bahwa perintahnya tidak salah dengar dan tidak salah eksekusi. Karena kalau salah dengar berarti salah eksekusi, timbul medication error. Jadi gampang penerapannya, susahnya melatihnya. Ya. Latihnya. Tapi kalau dilakukan dengan sukacita saya kira tidak sulit. Yang berikutnya adalah peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Bagaimana rumah sakit harus memperbaiki keamanan obat yang perlu diwaspadai. Jadi ada obat-obat yang harus diwaspadai adalah obat yang sering menimbulkan KTD atau kejadian sentinel. KTD apa Bapak Ibu? Kejadian yang tidak diharapkan. Kalau sentinel, KTD yang berat. Ya. Ini obat yang diwaspadai ada 2 kelompok, yaitu norum atau lasa. Nama obat berupa ucapan mirip atau look alike, sound alike, dan elektrolit konsentrat. Ini seringkali kesalahan terjadi tidak sengaja. Tidak ada niat, tetapi pasien bisa mati karena keteledoran kita. Ya. Ini nama obat-obat yang look alike, sound alike. Contohnya ini hidralazin, nitrosisin, dan seterusnya. WHO dengan GCI mengeluarkan daftar ini yang disebut list of confused drug name. Ini banyak. Nanti rumah sakit gampang tinggal cocokkan ini listnya dari GCI, ini formularium, mana yang tidak ada, coret-coret, nah, keluarlah daftar obat lasa atau norum. Ya. Ini contohnya seperti ini, look alike, sound alike. Jadi tampilannya sudah mirip, namanya mirip. Ya. Ini bisa juga hanya beda pada dosisnya. Ini levotiroxin 200 mikro, ini 500 mikro, mau ngambil 200, keliru ya. 500. Oleh karena itu nanti harus dikasih label high alert, munduran kasih merah-merah. Baik, ini elektrolit konsentrat 3 jenis ini. KCl 2 mili ekuivalen per mililiter atau yang lebih pekat dan seterusnya. Ini rumah sakit harus mengidentifikasi punya apa enggak. Ya. Contoh KCl konsentrat saja. Ini di beberapa negara sudah masuk identifikasi sebagai high risk medication. Ya. Di Amerika 10 pasien meninggal karena salah administrasi, salah ngambil karena naruhnya dicampur-campur yang konsentrat dengan yang tidak konsentrat. Di Kanada 23 insiden. Di Indonesia alhamdulillah tidak ada. Catatannya. Ya. Loh, kita harus memperbaiki ini karena perubahan di dalam patient safety. Bagaimana meningkatkan budaya pelaporan. Budaya pelaporan. Itu bagian yang paling penting di dalam patient safety sehingga kita memiliki data, kita dapat melakukan proses pembelajaran dan kemudian kita dapat lebih baik. Ini yang harus dilakukan untuk elektrolit konsentrat, mulai dari standarisasi, campuran elektrolit tidak boleh, ya. Dan upaya ini harus dirunding antara medis, perawat, farmasis, duduk bareng ini untuk mengatasi hal ini. Ini elemen yang dinilai. Nanti diidentifikasi lokasi mana yang butuh elektrolit konsentrat, tidak boleh disimpan di unit pelayanan, diimplementasikan kebijakannya, dan kemudian tidak boleh disimpan di unit pelayanan kecuali dibutuhkan, dan kalau dibutuhkan nyimpannya harus dengan standar-standar tersebut. Saya lanjutkan kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien. Jadi ini pada kasus-kasus sebelum melakukan tindakan
apakah operasi atau tindakan apapun yang memiliki risiko, termasuk endoskopi. Harus memastikan 3 tepat, lokasinya tepat, prosedurnya tepat, pasiennya tepat. 3 tepat. Ini saya ambil dari Medscape News Today. Di Amerika Serikat, itu 40 kali seminggu terjadi kesalahan sisi operasi. Amerika Serikat. Ya. Nah, untung saya cari di Kompas nggak ada, karena nggak ada yang nyatet gitu ya. Jadi ini bahwa kejadian seperti ini masih terjadi di Amerika Serikat. Oleh karena itu, WHO sudah menetapkan semua ini sasaran keselamatan pasien sebagai International Patient Safety Goal. Sasaran keselamatan pasien internasional. Mestinya tidak terjadi lagi salah orang dalam operasi. Tidak terjadi lagi salah sisi. Mestinya yang dioperasi katarak mata kanan, dioperasi katarak mata kiri. Kan dokternya nggak bisa bilang, ya sudah yang ini gratis namanya, yang kanan saja. Oh yang kiri nggak apa-apa, disuruh gratis pun nggak mau. Nah ini seringkali mengkhawatirkan, ini penyebabnya, ya komunikasi tidak efektif. Sekarang standarnya semua operasi harus ditandain. Mana kalau mata kanan ya kasih tanda di kanan. Tapi kalau sudah tandaan di wajah, itu ya tandanya jangan besar-besar. Nanti mata kanan dioperasi pakai spidol, gede gini apa sih itu? Kita dulu baru ngapain loh? Jadi ada kalau di wajah ada pakai semacam stiker, tapi nanti nempel betul. Ya, paling enggak beberapa jam itu baru bisa dihilangkan dengan upaya pakai hardware. Tapi kalau di dalam ya sudah langsung bisa pakai spidol itu. Tapi ya jangan dilukis, misalnya seksio, penandanya di garis, lah nggak boleh. Ya sudah ditandai. Ya. Tapi kalau yang sisi-sisi mesti penandanya harus jelas. Salah satu penyebab dari ini adalah seringkali resep yang tidak terbaca. Jadi saatnya kita dunia kedokteran merubah paradigma terhadap kita menulis resep. Kalau dulu kita punya paradigma, kalau resep tulisannya semakin tidak terbaca pasien itu kita semakin bangga, ya kan? Sekarang sudah bukan saatnya lagi. Kalau nulis resep jelek, kita sedang siap-siap untuk ditutup. Kenapa? Kalau resepnya jelek, farmasis kemungkinan salah eksekusi bisa nggak? Besar. Masih mending farmasisnya nggak bisa baca. Farmasisnya telepon dokternya, dok, mohon maaf ini tulisan apa? Dokternya datang, iya ya ini tulisan apa? Loh, yang nulis saja nggak tahu tulisan apa. Jadi sekarang oleh karena itu standar baru electronic prescription lebih diutamakan, ya. Jadi lebih diutamakan karena kalau electronic prescription klik siapapun yang baca pasti sama. Dalam hati kalau begitu pasien ngerti dong obat yang kita berikan. Loh, itu memang hak pasien. Hak pasien untuk tahu ini obat apa, manfaatnya apa, efek sampingnya apa. Kalau dokter merahasiakan, dunia sudah berubah. Sekarang ada orang yang paling pandai seluruh dunia, tidak ada yang mengalahkan. Namanya Mr. Google. Nah, tanya aja dari situ. Nanti datang lagi, dok, aku sudah tahu nama dok itu, obatnya, efeknya apa. Kemarin kan dokter nggak mau bilang kan, aku sudah tahu sendiri. Coba dokter apa enggak? Malah gitu, aku hafal. Karena cuma ngapalin obat itu saja. Dokter kan harus ngapalin banyak. Jadi ini, kemudian pemakaian singkatan-singkatan. Ya. Ini checklist ya. Ini checklist revisi yang tahun 2009. Sebelumnya ada 2003. Bedanya tidak terlalu banyak. Ini saya kira nanti Bapak Ibu dapat download ini secara gratis. Ketikkan aja WHO Surgical Safety Checklist. Nah, nanti bisa download gratis ya. Ada time out-nya sebelum operasi harus ada time out. Berhenti untuk dicek. Ya. Ini contohnya time out ya. Jadi berhenti sebentar. Kayak orang mau main volley itu kalau sudah kocak-kacir time out dulu, konsolidasi lagi. Ini sebelum mulai insisi kulit harus ada time out. Baik. Saya lanjutkan tentang penandaan tadi. Ini syarat-syaratnya seperti ini. Nanti dokter bedahnya mesti diberitahu kenapa harus ditandai. Kalau tidak ditandai kemungkinan salah sisi. Saya lanjutkan ini elemen-elemen yang dinilai.
termasuk bagaimana apakah di rumah sakit itu kalau operasi ada time out apa tidak. Nah, surveinya bagaimana? Surveinya ya nanti nggak usah masuk kamar operasi, nginceng aja dari luar. Nanti pas ada operasi ditungguin aja. Nanti pas operasi ada time out apa enggak? Kalau misalnya pas nggak ada, dilihat saja dilacak di rekam medisnya. Ada nggak formulirnya time out? Formulirnya, checklistnya dilakukan apa enggak? Dari situ saja sudah tahu. Baik, ini resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Ini maksud tujuannya, ternyata pencegahan pengendalian infeksi di rumah sakit itu menjadi masalah hampir seluruh dunia, Bapak. Dan kita tahu seringkali ini jadi keprihatinan kita bersama, terutama yang kalau infeksinya sampai di saluran kemih atau saluran darah atau ventilator associated pneumonia. Ya. Eliminasinya cuci tangan. Ini yang akan dinilai. Nanti rumah sakit mengadaptasi hand hygiene, pedoman hand hygiene-nya dari WHO, menerapkan dan memiliki kebijakan untuk mengurangkan secara berkelanjutan. Ini bukunya WHO, Bapak Ibu dapat download gratis dari website-nya WHO. Ya, ini hand hygiene-nya. Oh ya. Waktu materi kedua sudah habis. Terima kasih, Dr. Yan. Jadi ini jadi ada dua tadi, hand wash sama hand rub. Ya, saya cepatkan sedikit. 5 momen cuci tangan. Ya, ini bagian pembudayaan yang tidak mudah nih. Ya, sebelum pegang pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, setelah pegang-pegang cairan tubuh dan lain sebagainya, atau setelah pegang pasien, atau hanya pegang-pegang tempat tidur dan lain-lain sebagainya di lingkungan pasien. Ini yang harus dilakukan oleh rumah sakit. Yang terakhir, risiko pasien jatuh. Rumah sakit diminta mengurangi risiko pasien dari cedera jatuh. Nah, ini angka jatuh dan cedera di Inggris, di Amerika, dan seterusnya masih cukup tinggi. Mereka fall rate-nya ini di General Hospital, ini data yang tahun 2009 ini ya, itu 9,6%, injury rate-nya dari yang jatuh, cedera 22%. Jadi cukup banyak. Karena cukup banyak kasusnya, rumah sakit harus mengevaluasi. Rumah sakit yang kecil, evaluasinya cukup ini aja, riwayat jatuh, obat yang dikonsumsi atau konsumsi alkohol, gaya jalannya, atau alat bantunya. Nah, kalau rumah sakitnya sudah agak punya nurse, pakai Morse Fall Scale. Ya, kalau sudah nurse-nya lebih banyak, artinya lebih ngenes. Nah, itu nanti anak-anak pakai HP, gitu ya. Tapi ya, sementara pakai yang tadi skala standarnya, riwayat dan seterusnya sudah boleh. Ya. Baik, ini yang dinilai juga sama tadi elemen yang dinilai, ada proses assessment, langkahnya diterapkan, dimonitor, dan adanya kebijakan. Jadi ini juga surveinya mudah, ya. Saya kira itu. Ya. Masih yang ketiga ya, Dokter ya. Terakhir ya. Yang terakhir, ini bagian yang sedikit rumit dan agak baru, karena tentang ya, kualifikasi dan pendidikan staf. Ya. Kalau yang sudah lulus akreditasi minimal 5 pelayanan, itu tentang pada manajemen SDM. Bagaimana rumah sakit membuat perencanaan SDM-nya. Ya. Bagaimana tentang orientasi, kalau petugas baru melakukan orientasi, dan tentang pendidikan staf. Ya, itu tentang itu. Dan juga yang paling baru adalah tentang kredensial. Nah, mungkin saya akan tekankan di situ, ya, di kredensial. Tapi langsung saja ke kredensial karena waktunya sudah sangat mepet. Jadi itu pada kualifikasi dan pendidikan staf yang ke-8. Yang ke-8. Nanti kalau yang lain itu manajemen SDM biasa, tapi intinya adalah bahwa filosofinya rumah sakit itu harus yakin bahwa semua staf yang melayani pasien harus memiliki kualifikasi dan pendidikan yang sesuai
dengan kebutuhan pasien. Jadi termasuk di situ adalah kompetensi dari staf yang melayani pasien. Kalau pada paradigma lama, kredensial hanya untuk dokter, maka pada akreditasi baru, semua staf yang melayani pasien harus dikredensial. Ya. Staf profesional dibagi jadi 3 kelompok. Yang pertama adalah staf medis, dokter gigi. Yang kedua adalah staf keperawatan, ya, termasuk bidan. Dan yang ketiga, staf profesional lainnya. Bisa farmasis, fisioterapis, apalagi? Radiografer, apalagi? Analis, apalagi? Pokoknya itu staf profesional. Semua harus dikredensial. Itu prinsip utama. Ya. Kredensial itu rumah sakit harus mengeluarkan masing-masing surat penugasan klinis untuk dokter, dan pada surat penugasan klinis atau clinical appointment itu harus ada delineation of clinical privilege, rincian kewenangan klinis. Jadi kewenangannya terinci, kompetensinya itu terinci. Ya. Bapak Ibu lihat standar kompetensi dokter. Di situ ada kompetensinya, ada syarat dari nomor 1 penyakit-penyakitnya apa sampai 300 lebih. Ada 4 level untuk penanganan penyakit. Ya, jadi ada penanganan penyakit, ada penanganan tindakan. Kalau penanganan penyakit ada 4 level. Level 1, 2, 3A, 3B, dan 4. Ya, level 1 itu hanya melihat. Nah, yang kedua melihat, kemudian mendiagnosis. Yang terakhir, keempat yang sudah paripurna, mendiagnosis, melakukan tindakan, memberikan terapi. Ada standarnya di situ untuk penanganan penyakit. Kalau tindakan nanti persetujuannya ada 4 hal. Itu. Jadi kalau misalnya tindakan operasi atau apa, maka pemohon untuk kredensial dia minta dapat melakukan tindakan, contoh misalnya satu tindakan ganti operasi ganti sendi lutut. Nah, itu nanti minta melakukan tindakan tanpa supervisi atau mandiri. Yang kedua, melakukan tindakan dengan supervisi sampai nanti setelah di supervisi dan terbukti sudah baik baru bisa mandiri. Atau ditolak karena ditolak karena rumah sakit tidak punya alatnya. Jadi misalnya saya bedah ortopedi dan saya baru velo, ya, dan bisa ganti sendi lutut, pulang minta ke rumah sakit untuk saya kompetensi ganti sendi lutut, saya ditambahkan di situ. Nah, rumah sakit lihat, tidak punya alatnya, ya ditolak karena tidak punya alat. Tetapi ada lagi ditolak karena tidak kompeten. Jadi Anda ganti sendi lutut ini di waktu spesialisasi bedah ortopedi nggak ada itu kurikulumnya, ngarang aja kamu. Nah, oleh karena itu ganti sendi lutut ini merupakan kompetensi tambahan atau spesifik kompetensi atau added kompetensi. Jadi kompetensi nanti dibagi dua, ada core kompetensi, ada added kompetensi atau spesifik kompetensi. Ya. Bagaimana kompetensi untuk menghidupkan? belum dapat. Tidak apa-apa. Nanti isinya seperti itu. Nanti kembali lagi saya sampaikan, jadi pada waktu kredensial tadi dokter, perawat, dan staf profesional lainnya. Ya. Dokter sekarang. Dokter itu pada standar yang baru tidak cukup hanya punya STR dan SIP. Direktur rumah sakit harus mengeluarkan surat penugasan klinik dengan rincian kewenangan klinik. Jadi satu persatu dokter dikeluarkan SK tersebut, namanya SPK dan RKK. Jadi surat penugasan klinik. Nanti direktur yang siapa yang membuat direktur? Atas rekomendasi komite medis. Komite medis yang melakukan itu adalah subkomite kredensial. Subkomite kredensial kalau orangnya tidak ada bagaimana? Memang butuh misalnya butuh spesialis bedah saraf. Rumah sakit belum ada, siapa yang mau menilai kompetensinya?
Nah, itu rumah sakit dapat menunjuk peer group atau mitra berlestari dari luar rumah sakit. Dapat menunjuk, di outsource boleh, ya, di outsource menunjuk dari luar. Dan profesi, perhimpunan profesi dapat membuat mitra bestari itu untuk kredensial, dan itu nanti diakui oleh rumah sakit. Maaf, Pak Toto, bisa bagus. Oh ya. Nah. Baik, jadi mitra bestarinya bisa diambil dari luar rumah sakit, ya, bisa di outsource-kan. Nah, itu jadi setelah mitra bestari atau subkomite kredensial tadi memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis. Bedanya pada paradigma lama itu clinical privilege atau kewenangan klinis itu gelondongan. Ya. Gelondongan itu misalnya dengan ini yang bertanda tangan di bawah ini nama, ya, Dr. Sutoto selaku Direktur Rumah Sakit Anta Berantang ini memberikan surat penugasan klinis kepada Dr. X sebagai spesialis obstetrik ginekologi kepada ini. Ini namanya gelondongan karena hanya menyebutkan spesialisasi saja. Nah, sekarang harus disebutkan spesialisasinya dan kemudian rinciannya, kompetensi terinci. Ya. Kewenangan untuk memberikan pengobatan kepada pasien, kewenangan untuk melakukan tindakan. Jadi tindakan apa yang dia dapat lakukan dirinci satu persatu. Kalau begitu banyak dong, oh banyak. Jangan khawatir, banyak. Gitu. Tapi semua kan sudah ada itu pada semua pendidikan spesialisasi kan sudah ada. Cuman masalahnya pada hakikatnya dokter kompetensi itu bisa tambah, bisa kurang, betul enggak? Seorang dokter obstin yang sudah umurnya nambah, sudah tua dan kemudian sudah tremor, ya. Nah, dia pasti kompetensi untuk operasi sudah nggak bagus lagi kan? Kalau sudah tremor, nah kalau sudah tremor nanti baru insisi saja nanti itu kayak di rolsum nanti insisi kan. Nah, tetapi dia mungkin pikirannya analisisnya masih bagus. Kalau pada paradigma lama, yes or no. Kalau sudah kamu tidak sanggup, ya sudah, nggak boleh praktek. Sekarang enggak, tuh. Ini mana rincian mana yang dia lemah, yang dia masih bagus, tetap dong boleh dikurangi. Karena tadi fisik atau kemampuan yang lain. Tapi bisa nambah. Kalau misalnya seorang dokter mata ikut veko emulsi, balik lagi saya sudah punya kriteria ini bisa. Nah, itu nanti ditambahkan. Itu yang saya sebut sebagai kompetensi tambahan atau spesifik kompetensi atau added kompetensi. Bisa ditambahkan. Jadi setiap saat seseorang dokter bisa minta tambahan, gitu. Bisa minta tambahan kalau dia habis mengikuti pendidikan. Misalnya pendidikan untuk konsultan. Ya. Kita tahu di undang-undang praktik kedokteran itu STR hanya sampai spesialisasi. Surat tanda registrasi sampai di spesialisasi. Jadi seorang dokter bedah ya. Jadi STR itu pada spesialisasi, belum ada STR untuk subspesialisasi. Kalau begitu bagaimana yang sub ini kan mereka sudah susah-susah nambah kompetensi. Ini termasuk added kompetensi. Pada waktu pendidikan sub dia dapat tambahan kompetensi apa? Terus di situ ditambahkan. Misalnya seorang dokter bedah umum, kemudian dia masuk ke sub misalnya digestif, ya. Pada waktu pendidikan digestif dia nambah kompetensi apa? Ini bedah umum tambah kompetensi di digestif. Karena STR-nya dia sebagai dokter bedah
umum. Tapi dia punya kompetensi untuk sub tadi yang ditambahkan. Ya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada masalah lagi ini dokter bedah umum boleh nggak melakukan ini dokter boleh nggak pasang plat atau dokter hanya bedah orto saja yang boleh, tidak ada masalah lagi. Ya. Karena semua jelas kepada rincian kewenangan klinis. Kalau di daerah-daerah yang dipersengketakan, kan ada itu daerah abu-abu, gitu. Biasanya yang paling banyak dipersengketakan daerah mana itu? Leher biasanya, gitu. Leher, gitu. Tiroidektomi misalnya, gitu. Bedah umum bisa, apalagi bedah onkologi itu sub ya, ada bedah kepala leher, juga ada loh bedah kepala leher, ada ya. Terus terakhir THT nambahin kepala leher. Nanti kalau daerah yang tadi daerah abu-abu, maka spesialisasi itu disuruh duduk bersama yang abu-abu diputihkan, namanya white paper. Suruh bikin white paper. White paper itulah yang menjadi petunjuk untuk kita, untuk kompetensi tersebut itu prasyaratnya apa saja. Kalau pendidikannya apa, gitu. Kompetensinya itu diperoleh lewat pendidikan berapa lama dan berapa kali dia bekerja di bawah supervisi dan kemudian nanti jadi mesti ada logbooknya berapa kali itu. Nah itu kalau misalnya yang sudah jelas. Kalau yang sudah jelas pada bisa ya sudah terbukti melakukan, ya tidak usah ribut sudah, berarti yang ini bisa, kriterianya dibikin. Kriteria dibikin referensinya kemana? Kepada standar profesi, pada kolegium atau pada perhimpunan ada standarnya disusun bareng. Jadi tidak ada dokter melarang dokter. Sekarang ini kan ada, aduh sedih sekali kita. Dokter menolak sejawatnya sendiri. Katanya itu saudara sekandung. Kalau di rumah sakit daerah sudah ada dokter yang enak-enak, ada saudara sekandungnya mau datang, itu sudah pasang kuda-kuda. Benar nggak ya? Nah itu dokter melarang dokter tidak. Yang melarang adalah kompetensi, bukan dokter melarang saudara sekandungnya, tetapi kompetensi. Dan kewenangan nanti adalah pada kompetensi tadi. Jadi di daerah abu-abu dibikin putih dengan white paper. Ya. Loh, bagaimana sudah ketemu kok masih? Ya, sudah. Tidak usah pakai ini juga. Moga-moga saudara memahami. Ya. Nanti ketahuan dari pertanyaan. Kalau pertanyaannya banyak berarti saya sudah berhasil membingungkan Bapak Ibu semua. Atau silakan nanti kirim email ke email saya. Jadi begitu ada white paper. Ini untuk kredensial dokter. Ya. Di samping itu juga rumah sakit harus melacak tentang sertifikat maupun ijazah dari sumber aslinya. Jadi semua dokter itu keluaran dari mana mesti tanyakan langsung ke fakultas kedokterannya. Nanti gampang saja rumah sakit tinggal dicek ini lulusan UI berapa orang, lulusan UNED berapa. Wah, nanti tinggal disurati apa betul Anda ini ada lulusannya ini. Nah, nanti saya harus jawab. Nah, semua dekan kita sudah informasikan ya, sudah banyak yang langsung menjawab. Ya. Termasuk kalau lulusan luar negeri. Ini untuk mencegah apa? Dokter palsu. Ya. Di Amerika saja ada kasus di mana dokter palsu bisa bekerja di rumah sakit baru ketahuan setelah beberapa bulan. Ya. Nah, ya untungnya di Indonesia tidak ada cakupannya. Mungkin ada tapi diam-diam sudah. Nah, itu ya. Jadi itu. Jadi dilacak dari sumber aslinya. Jadi prosedurnya juga harus ketat. Misalnya saya melamar ke rumah sakit, dokter dari mana? Rumah sakit Siti Rahmat. Saya melamar sebagai dokter rumah sakit Siti Rahmat. Ya. Kemudian saya berikan itu semua kopi dari jasa STR saya. Nah, rumah sakit harus cek ke fakultas kedokteran di mana saya diluluskan. Nanti dari sana jawab langsung. Rumah sakit nggak boleh itu surat yang untuk ngecek ke fakultas dititipkan ke saya. Mas sekalian ya titip. Loh, kalau dititipkan tak buka sendiri, tak jawab,
sendiri, besok jadi. Gitu. Nah, tapi yang terjadi, jadi harus suratnya langsung. Nanti bukti-bukti mana surat langsungnya? Apakah via email, gitu, atau via pos, itu alamatnya. Baik, itu kredensial dokter. Jadi setiap 3 tahun ada kredensial. Tapi ini menanggapinya jangan dengan, waduh ini harus dibeginikan, bukan. Semua proses ini lebih ditujukan kepada proses pembelajaran untuk peningkatan kualitas dari pelayanan medis. Demikian juga keperawatan. Keperawatan sekarang sudah punya standar profesi, sudah ada buku standar kompetensi perawat, standar profesi perawat, terus ada juga karir perawatan, mulai dari PK1 sampai PK5. Itu nanti pada kredensial juga kompetensi untuk asuhan keperawatannya, plus kompetensi melakukan tindakan kolaboratif. Misalnya infus, pasang kateter, pasang NDT, nyuntik, apalagi. Pokoknya itu kan sebetulnya itu tindakan medis. Tetapi di Indonesia ini diserahkan kepada perawat karena dokter kita itu baik hati. Jadi serahkan perawat. Itu sebetulnya tindakan medis, oleh karena itu maksudnya tindakan kolaboratif. Rumah sakit tidak boleh memberikan tugas kepada perawat kalau tidak yakin bahwa dia memiliki kompetensi bisa untuk melakukan itu. Contoh misalnya pasang infus saja. Itu nanti harus diidentifikasi satu persatu orang ini, dia bisa nggak? Ya, perawat A bisa pasang infus, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kalau perawat baru belum bisa, nanti bekerja di bawah supervisi. Nah, itu begitu. Diberi teorinya, bekerja di bawah supervisi, tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Karena kalau melakukan seperti itu, yang jadi korban adalah pasien. Ya. Termasuk misalnya, kemudian staf profesional lainnya. Kita harus lihat radiografer. Radiografer itu rasanya nggak ada itu di kompetensinya nyuntik kontras. Ada nggak? Saya baca nggak ada. Jadi mestinya siapa? Nah, itu radiolognya. Tapi karena baik hati, ya diserahkan, serahnya bukan kepada radiografer, tetapi kepada perawat. Dan itu harus ada penyerahan tugas seperti itu. Karena kita kembali lagi kepada kompetensi. Sebab kalau radiografer tidak diajari untuk menyuntik, hanya pokoknya asal memasukkan saja. Kalau ada anafilaktik shock, dia tidak bisa melakukan. Oke, itu untuk yang lainnya. Ya, saya kira saya sudah selesai ceritakan semuanya. Mungkin ya, tolong itu keseluruhan nanti yang bagian akhir. Bukan di escape dulu, escape, ya, terus ke bawah, terus bawah, terus, nah, ini, ya, oke. Oh, ini keperawatan. Ya. Jadi keperawatan juga begitu, nanti dicek izin pendidikan, ya, pengalaman, ada dokumentasinya, ditanyakan, diverifikasi dari sumbernya. Setelah itu, ini dokumennya harus ada, semua menyangkut itu sudah diverifikasi. Semua harus ada uraian tugasnya disesuaikan dengan kompetensinya. Jadi kalau tidak kompetensi pasang infus, di uraian tugasnya nggak boleh disebutkan pasang infus. Karena kalau tidak kompeten kemudian diberikan tugas itu, yang jadi korban siapa? Pasien. Ya, pasien. Karena kan pelayanan berfokus pada pasien. Evaluasi kemampuan melaksanakan tugas saat diangkat. Ini yang dimaksud kredensial. Ya. Paling sedikit 1 tahun sekali evaluasi dilakukan terdokumentasi. Jadi ada evaluasi, nanti kalau dia punya nanti asuhan keperawatannya nambah kompetensinya, kemudian tadi tugas-tugas untuk kolaboratif nambah, nanti ditambahkan. Ya. Tapi mohon diingatkan bahwa para direktur mesti melihat nanti kompensasinya disesuaikan dengan kompetensi, meningkatnya kompetensi perawat di dalam memberikan asuhan kepada pasien. Ya. Kalau tidak disesuaikan dengan itu, nanti yang terjadi rumah sakit seringkali mensia-siakan kompetensi perawat. Ada seorang perawat di ICU yang dia sudah
20 tahun dilatih berbagai macam, sudah jago betul untuk perawatan di ICU, tiba-tiba dipindah ke rawat jalan. Artinya apa? Investasi rumah sakit untuk pelatih itu dibuang sendiri, disia-siakan sendiri dengan naruh di rawat jalan. Si perawat senang aja, habis di rawat jalan nggak usah pakai malam, dapatnya sama. Nah, oleh karena itu kompensasi harus diperhatikan betul kepada jadi jangan hanya dokter saja yang makin kompeten makin pendapatannya naik, tapi keperawatan juga begitu. Sekarang ini kecenderungannya kan perawat yang pendapatannya paling besar itu kepala bagian keperawatan, ya enggak? Itu puncak karirnya di situ. Sedangkan itu jabatan itu cuma satu, sehingga yang duduk di sebagai kepala bagian keperawatan itu kalau ngomong-ngomong sama saya, Dokter Toto, saya itu paling susah jadi kepala bagian. Kenapa? Itu di bawah saya mendoakan kapan saya turun gitu. Habis itu sudah posisi yang paling tinggi. Nah, nanti kompensasi harus diarahkan kepada profesionalitas. Ini yang berikutnya yang penting bahwa anggota staf yang memberikan layanan kepada pasien dilatih mempunyai kompetensi melakukan teknik resusitasi. Jadi semua petugas profesional, dokter, perawat, staf profesional lainnya harus bisa melakukan resusitasi. Ya, untuk ini tentu saja resusitasi dasar. Yang di tempat-tempat tertentu itu yang advance. Tapi yang semua petugas profesional yang melayani pasien harus bisa mendemonstrasikan teknik resusitasi. Ini anunya seperti ini, ya. Tadi nanti staf profesional lainnya juga sama ini. Persis caranya kita menelusur dengan formulir ini. Kalau yang dokter juga sama, ini formulirnya ada, cuman dokter sedikit rumit. Ini yang tadi saya ceritakan ya. Nah, ini kalau dokter ini satu persatu dilacak, ya apa tidak, ini sudah dipenuhi apa tidak yang saya ceritakan tadi. Ya. Ini contohnya kalau mau mengajukan kewenangan klinis, ini dokter spesialis anestesi misalnya, nanti ini diajukan untuk proses apa? Nanti dokter pemohon dia mintanya apa, disetujui apa tidak. Nanti hasilnya, kalau ini tindakan ini, anestesi ini tindakan. Contohnya rincian. Ya. Anestesi regional, spinal. Nah, nanti mintanya, dia minta, tapi disetujui apa tidak, atau ya tapi di bawah supervisi, atau ya tapi mandiri, tidak disetujui karena tidak ada alat, atau tidak disetujui karena tidak kompeten. Nah, spinal bisa enggak? Untuk anestesi lumbar bisa enggak, kaudal bisa enggak, torakal bisa enggak, cervical, blok interscalenus, blok supraclavicular, blok. Jadi satu persatu ini bisa enggak, bisa enggak. Kalau enggak bisa jangan nekat dong. Harus jujur saja, misalnya kaudal atau lumbar itu kan perlu keterampilan. Nah, dulu waktu sekolah banyak borosnya, nggak bisa, ya sudah ngaku saja. Saya minta tapi di bawah supervisi. Artinya nanti kalau saya melakukan, ada yang lebih senior memberitahu nanti, oh ini masih salah, sehingga saya nanti jadi pandai. Jadi tujuannya bukan untuk menghalangi seseorang dokter melakukan kompetensinya, tetapi untuk memberikan perlindungan kepada keselamatan pasien. Ya, saya kira ini tadi untuk tenaga kesehatan lainnya persis sama dengan keperawatan. Baiklah, saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih. Ada tanya jawab atau berikutnya? Saya serahkan. Kita beri waktu 5 menit, mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Ya, silahkan. Langsung ada mic. 1, 2 orang saja ya, 5 menit. Mohon to the point, sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Subhanul Ramirato SPM, karir di tingkat 3 Brawijaya di Surabaya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana menilai kompetensi tadi dengan pola yang sekarang. Apakah hanya dengan sertifikat ataukah langsung melihat di lapangan? Terima kasih. Silakan. Kita tahu bahwa kesehatan di negara kita kan lumayan tinggi ya.
Mohon yang bertanya menggunakan mic sebentar. Bisa nggak bisa mas? Terima kasih dok. Saya Sutomo dari Rekator Medika Cilegon. Kita tahu bahwa biaya kesehatan di negara kita ini lumayan tinggi dibanding negara-negara tetangga. Salah satu penyebabnya adalah daripada investasi alat. Karena biaya pajak alat kesehatan itu lumayan tinggi. Bagaimana kalau ini hanya usulan dok? Kalau dari Kemenkes sendiri melobi ke instansi terkait masalah perpajakan, sehingga biaya kesehatan ini akan cukup ditekan, sehingga kita akan lebih leluasa untuk memodifikasi daripada sistem pelayanan kesehatan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hanya 2 pertanyaan. Tadi bagaimana menilai kompetensi? Ini hal yang baru. Ya, oleh karena itu harus ada acuannya, karena ini harus objektif. Ya. Siapa yang menilai? Ya. Siapa yang menilai? Yang pertama adalah subkomite kredensial. Ya. Acuannya pada Permenkes 755 tentang pengelolaan komite pengorganisasian komite medis. Itu sudah berlaku, sudah dinyatakan berlaku. Ya, Permenkes 755. Di situ disebutkan yang melakukan komite medis ada 3 subkomite, subkomite etik disiplin, subkomite peningkatan mutu profesi, dan subkomite kredensial. Yang melakukan ini subkomite kredensial. Subkomite kredensial tadi dapat dibantu oleh mitra bestari atau peer group. Peer group bisa internal atau bisa dari luar. Ya, itu siapa yang melakukan? Apa yang dinilai adalah kompetensi pada rincian dari kompetensinya, rincian kewenangan klinisnya. Itu rincian, jadi terinci. Ya. Kewenangan klinis, kewenangan penanganan penyakit, ya, ada daftar penyakitnya. Bapak Ibu tadi saya minta lihat pada standar kompetensi dokter itu, nanti bukunya dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, download gratis dari websitenya Konsil. Itu untuk penanganan penyakit. Untuk tindakan, ya, penyakit dan tindakan, masing-masing di dalam pendidikan itu kan ada kurikulumnya. Lihat dari situ. Kalau profesi yang sudah mempunyai standar kompetensi, pakai standar itu. Kalau belum, pakai yang dari pendidikan, ya, apakah pendidikan spesialis atau pendidikan dokter. Kalau dokter sudah jelas standarnya. Ya. Jadi dari situ. Kemudian satu persatu. Kalau penyakit sudah ada standarnya, lebih mudah. Kalau tindakan, nah, harus mengikuti standar, tapi juga melihat kemampuan dari orang per orang. Karena tadi kompetensi bisa tambah, bisa kurang. Ya. Dokter sebagai spesialis mata. Mungkin 10 tahun yang lalu belum ada alat feko-emulsi. Jadi lulusan yang dulu di standar belum ada. Saya nggak tahu sekarang di standar feko-emulsi sudah diajarkan belum. Kalau belum, berarti ini bukan core kompetensi dokter spesialis mata. Ya. Oleh karena ini jadi namanya kompetensi untuk melakukan operasi feko-emulsi adalah spesifik kompetensi atau added kompetensi atau kompetensi tambahan. Kompetensi tambahan ini harus didapat melalui suatu proses. Prosesnya ini yang menetapkan apakah itu kolegium, apakah itu perhimpunan. Kalau kolegium dan perhimpunan belum ada, ya, karena kompetensi baru yang di Indonesia belum ada, ya kita lacak ke sumber aslinya. Jadi semuanya harus sesuai dengan standar profesi. Itu tentang apa yang dinilai tadi. Jadi hasil penilaiannya tadi untuk tindakan, minta untuk melakukan tindakan secara mandiri, misalnya ini habis feko dari dia, ya, ulang, ya, belum yakin, jadi saya minta saya melakukan feko tapi di bawah supervisi dari dokter yang ada di situ yang sudah bisa. Nanti di supervisi berapa kali kalau sudah oke, baru nanti minta mandiri. Atau tadi ditolak karena ya orang seminar 1 hari kok mau nambah kompetensi. Ya, kan ada yang seminar berapa 3 hari.
Kita nggak yakin loh, seminarnya di sana nggak taunya datang habis itu jalan-jalan, pulang ngambil sertifikat. Nah itu mesti ada kriteria-kriterianya untuk dapat kompetensi itu. Nah itu profesi yang menetapkan. Jadi apa siapa. Terus tadi penetapannya setelah peer group, subkomite kredensial memberikan rekomendasi pada komite medis, komite medis memberikan rekomendasi pada direktur, direktur yang menerbitkan surat penugasan klinik dengan rincian kewenangan klinik tadi. Saya kira itu jawabannya. Pak Sutomo dari Rumah Sakit Krakatau tentang pajak. Ya, KARS tidak berwenang mengakreditasi pajak. Jadi kami tidak ikut-ikutan itu. Usul Kemkes nanti melobi yang lain, kami teruskan. Ada pejabatnya, Ibu Dr. Didi Sofi. Selamat datang Bu Sofi. Nanti sudah disiapkan pertanyaannya. Nanti untuk dijawab. Jadi yang ini saya tidak jawab. Baik. Jadi tidak ada masalah pajak. Nanti tolong ditanyakan pada kesempatan yang lain. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Sutomo. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi mengenai akses pasien dan kontinuitas serta asesmen pasien yang akan disampaikan oleh Dr. Niko Alumenta, Kanepro